Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fake, I want you instead. Halo, halo, halo. Hari ini saya dengan kelompok saya mendatangi tempat yang sangat istimewa. Tempat dimulainya kisah antar kita berdua. Eits, tapi tunggu dulu. Daripada mendengarkan janji dia yang tak tentu, lebih baik kita dengarkan food vlogger mereview. Nah ini buat sebelahnya, tapi sebelahnya tuh tipe yang berkuah banget, yang kuahnya tuh encer gitu lah tuh. Tuh. Wajib banget pakai topping bakso yang ini yang gede itu. Dan mie jebebnya tuh gue pesen yang level 1. Mie jebeb ini tuh best. I can't explain. I got a feeling that I can't erase. Just a feeling that I won't leave behind. Because it's something that it's on my mind. I guess it goes like na na na. Ngomong-ngomongin soal pentolan seblak, pernah gak sih kalian berpikir siapa pemilik dari perusahaan pentolan seblak? Kira-kira bagaimana dia bisa menemukan ide secemerlang ini? Dan bagaimana caranya membangun bisnis tersebut hingga sukses seperti saat ini? Dan kira-kira berapa keuntungannya? Eits, tapi daripada pusing sambil makan seblak, mending kita tanyain langsung ke pemiliknya yuk. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Emang Doli Rahab. Saya asli orang Medan dan dulu berkuliah di ITB Bogor. Awalnya saya punya usaha di bidang makanan. Terus saya profesional untuk kerja dan kemudian saya ada dapat tawaran bahwa saja owner dari restoran ini sendiri ingin membuat sebuah restoran lah gitu sebelumnya. Saya ditanya di interview dan melalui proses yang cukup panjang, diminta bantuan dan segala diskusi dari saya untuk bantu ngebangun ini dari awal gitu. Jadi saya di berkecimpung sini, berkecimpung di di F&B ini itu atas tawaran awalnya. Memang saya basicnya dari awal tuh udah ada di F&B. Oh gitu. Kalau apa yang paling dinikmati sih sebenarnya semua saya nikmatin ya. Soalnya di sini saya banyak belajar banget untuk tata cara pengelolaan, baik itu pengelolaan operasional, sumber daya manusia, dan banyak hal yang terjadi di lapangan itu nggak saya dapetin sebelumnya. Jadi ilmu baru ini, ilmu baru yang saya dapetin di sini dan ngadepin customer, ngadepin karyawan, banyak macam-macam lah ya. Komplain, handle komplain atau apapun itu. Nah, kalau strategi itu mungkin banyak ya. Tapi ya kita sekarang kan lagi di dunia yang serba digital ya. Benar. Jadi oleh karena itu kita lebih memfokusin gimana cara masarin ini dalam digital dulu gitu. Jadi kadang percuma ya kita punya restoran bagus, bahasa enak, cuma orang nggak tahu ya. Nah, jadi sih untuk mendapatkan pelanggan baru atau membuat orang tahu itu kita menggunakan platform digital. Makanya kita aktif di Instagram dan TikTok dulu. Apalagi kita melihat bahwasannya seblak tuh banyak suka karena ada dari dapat dahulu yang rata-rata penikmatnya untuk sekarang karena lagi viral adalah remaja-remaja yang dimana notabene-nya mereka gunain media sosial Instagram dan TikTok, makanya kita aktif di situ. Kalau mau ditanya peluang ya semua itu bisa jadi peluang, apalagi kalau sebuah masalah ya. Kalau dari perspektif saya, apapun yang jadi masalah itu bisa jadi peluang karena kalau ada masalah pasti ada solusi itu yang jadi peluang. Benar. Dan jadi ketika kita mau mengangkat konsep seblak ini ke dalam restoran ya, maksudnya kan level up ya dari yang pikiran, karena kita bayangin seblak itu udah ada dari lama, dari zaman ibu saya, nenek saya bahkan. Cuman belum ada yang ngangkat konsep ini dari pinggir jalan diwadahi sedemikian rupa sampai jadi yang lebih berkelas gitu. Kadang banyak orang-orangnya mau beli, cuman
harus ngantri di pinggir jalan, panas, terik, hal-hal yang kayak gitu yang rutin udah di provide. Sedangkan untuk makanan lain tuh udah terlalu banyak. Contoh ayam udah ada yang di restoran, jadi udah ada bakso udah ada, mimian udah ada kayak gitu. Cuma sebelah belum ada nih yang dibuat konsep semenarik ini gitu. Makanya kita ambil hal yang sudah sebenarnya banyak masyarakat juga, cuman belum wadani. Inovasi baru gitu lah. Kalau metode apa sih lebih kayak dipecah lagi ya, di breakdown lagi. Jadi kita tuh punya SOP. Jadi dari SOP itu kita ada KPI. KPI itu adalah nilai setiap individu. Jadi individu ini dinyatakan baik apabila mereka tidak memenuhi kriteria. Satu contoh dalam segi kebersihan. Nanti kan itu masing-masing individu atau divisi dibagikan tugasnya. Contoh tugas divisi, contoh bagian waiters itu meja harus bersih, harus seperti ini. Terus kalau misalnya aku makanan harus ready dalam waktu kurang lebih 15 menit, baru tidak ada kesalahan. Jadi ada indikator-indikator yang itu bisa dijadikan nilai. Nah, nanti kalau nilai-nilai itu tidak tercapai, nanti bakal performanya misalnya kalau indikator untuk masakan udah sampai atau jadi 15 kredit itu nilainya adalah 10. Nanti itu semua dijumlahin. Ketika nanti dijumlahin semua, nanti kan dapatlah nilainya atau 85. Nanti kan ada kategorinya, 85 itu A plus. Nah, dari situlah indikator kita untuk menilai masing-masing performa dari karyawan kita gitu. Kalau misalnya nanti dinilai dari situ, kita ya nggak tahu bahwasannya sebenarnya karyawan kita ini baik atau buruk gitu. Jadi dari indikator itu diturunkan, nilainya keluar, nanti bakal diberikan sama karyawan kita. Jadi karyawan kita juga tahu, oh saya kurangnya di mana, baiknya di mana. Ini mempengaruhi nilai data. Ada bobot-bobot sendiri bahwasannya bagian ini tuh nilainya lebih besar, bagian ini nilainya lebih kecil. Keberhasilan penjualan ya pasti dari offset sih, dari jumlah pengunjungnya ramai, terus dari bentuk keluhan pengunjung. Kan kita namanya ngelakuin usaha pasti ada keluhannya, banyak macamnya bentuk keluhan dari mulai kenyamanan, makanan, atau fasilitas gitu. Nah, dari 20-an itu kita bisa selesaiin, berarti itu tuh kalau di pribadi saya ya, ini nih berdasarkan sudut pandang saya, kalau kita bisa menyelesaikan masalah apa yang dilontarkan itu berarti kita sedikit lebih baik daripada hari sebelumnya, atau sudah bisa dibilang memuaskan pelanggan, atau sudah berhasil dalam hal tersebut. Kalau untuk pendapatan sih ya, saya tidak bisa mengungkapkan ya baik, tapi cukuplah adalah cukup kita untuk beroperasional, untuk gaji karyawan, dan untuk menjaga bahwasannya restoran ini tetap berjalan untuk kedepannya. Berarti bisa dikatakan cukup atau lebih baik, Pak? Sangat baik. Karena kita masih awal ya, kita bilang kita lebih baik juga, karena kita dalam sekarang ini kan kita masih buka kurang lebih 2 bulan ya. Kita masih mencari tahu gimana kesempatan kita terkenal tuh banyak, tapi banyak juga masalahnya sedang kita hadapi. Ya, satu-satu jauh nanti masalahnya bakal kita selesaiin gitu. Tapi kalau untuk berapa apanya ya, untuk normalnya F&B, normalnya restoran operasional itu kita ada di standar lah rata-rata. Jadi untuk jalan operasional itu bisa. Jadi yang saya tahu selama saya bekerja ya, apa yang paling penting untuk restoran ini biar nggak bangkrut, biar tetap jalan adalah manajemen keuangan. Tidaknya kita dalam hal untuk mau buka usaha itu minimal kita harus nyiapin modal setidaknya agar operasional berjalan itu selama 3 bulan. Jadi tidak adanya customer, kita tetap berjalan. Karena kalau emang kita jalan pertama awalnya langsung mengharapkan gaji karyawan, terus untuk bahan baku atau apapun itu dari penjualan, kalau penjualannya nggak ada, harus dulu langsung tutup. Iya, makanya udah nyiapkan biaya-biaya itu dulu gitu, beserta dengan buntut-buntutnya. Baik.
Oh ada. Jadi saya kalau kamu tahu buku namanya Atomic Habits, Atomic Habits itu bukunya bagus banget. Saya rekomendasiin. Buku Atomic Habits itu adalah buku yang mengajarkan kita lebih baik pada hari berikutnya. Kalau kita banyak 1% aja per hari, 4% nanti gitu. Awal 1% per hari up jadi lebih baik daripada hari sebelumnya kayak. Karena ada di situ dikatain bahwasanya contoh ya adalah ya tukang susul batu lah gitu, tukang pukul cadas yang mecahin batu. Jadi dia udah mukul batu berkali-kali tapi nggak pecah-pecah, tapi di pukulan 100 baru batu itu pecah. Dan percayanya bahwasanya dia percaya bahwasanya batu itu pecah bukan karena pukulan ke-100 tapi karena penumpukan dari pukulan pertama, kedua dan seterusnya sampai ke selanjutnya. Jadi percaya aja bahwa ini apa yang sudah lakukan itu pasti akan membuahkan hasil gitu. Jadi jangan nyerah dulu sampai emang kita tercapai targetnya gitu. Pertanyaan terakhir Bapak, ini cukup menarik. Kira-kira ada nggak saran dan tips untuk orang yang mau memulai usaha baru gitu Pak? Kalau saran saya ya, rencana itu semua baik, tapi rencana yang paling baik atau mimpi yang paling baik adalah mimpi yang dijalankan gitu. Jadi kalau sekedar mimpi, sekedar rencana cuman nggak jalan, ya berarti itu sekedar mimpi, sekedar rencana gitu. Jadi kayak kata orang, jalan aja dulu gitu. Jadi walaupun kita udah punya mimpi besar apa, cuman kalau belum melangkah, belum ada satu langkah ke depan, satu langkah aja ya berarti belum jalan. Iya, masih kalau tidak masih mau bakal akan mulai tapi belum mulai kan ya, ya masih dalam belum jalan aja. Jadi walaupun itu salah, walaupun itu kita nggak tahu, walaupun ujungnya kita ini mau dibawa kemana, yang penting jalan. Karena lebih baik satu langkah maju satu pasti nanti ketemu kok ujungnya gitu. Kalau kamu langsung mikirnya 100 langkah ke depan, ya udah kamu di dalam gua gitu kan, kamu mikirin 100 langkah ke depan baru nyampe, kamu ada ujungnya. Kalau kamu mikirin kapan ya ketemunya, ya nggak ketemu. Jadi lebih fokus aja, lihat ke bawah, jarak yang lebih pendek, lantas satu langkah demi satu langkah pasti terakhir nanti ujungnya sampai. Jadi capek duluan kalau mikirin gitu ya Pak. Waduh, memang hebat banget Pak Rangga satu ini. Pantes saja dia bisa jadi pembisnis yang sukses di pentolan seblak. Wawasannya yang luas dan pengalamannya yang terbaik membawa dia sampai ke titik ini. Semoga video ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Saya sekelompok pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this moment now.